Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini, NIM I1C01940 dari kelas B Farmasi. Pada hari ini akan memaparkan materi mengenai ketahanan nasional dengan dosen pengampu Ibu Dewi Anggraini, SPD MPD. Pokok bahasa yang akan saya bahas pada hari ini pertama ada pengertian, yang kedua ada ciri dan sifat, yang ketiga ada unsur, dan yang keempat ada makna serta upaya. Yang pertama adalah pengertian. Ketahanan nasional ialah suatu kemampuan dan kekuatan suatu bangsa untuk dapat mempertanggungjawabkan kelangsungan hidupnya menuju kemakmuran bangsa dan negara. Fungsi dari ketahanan nasional adalah sebagai kondisi dinamik suatu bangsa, sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara, dan sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Ciri-ciri dari ketahanan nasional, yang pertama adalah dia dilandaskan oleh metode Astagrata berdasar pada wawasan Nusantara yang digunakan untuk menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta difokuskan untuk mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan kehidupan. Lalu ada sifat-sifat. Yang pertama ada mandiri. Mandiri di sini berarti bahwa kita perlu percaya atas kemampuan sendiri dan tidak mudah menyerah, serta berdasar pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua ada dinamis. Dinamis berarti bahwa kondisi ketahanan nasional ini bergantung pada konstitusi dan kondisi dari negara serta lingkungannya. Lalu yang ketiga ada wibawa. Wibawa ini berkaitan erat dengan ketahanan nasional, yang berarti bahwa semakin kuat suatu negara ketahanan nasionalnya, maka wibawanya pun akan semakin kuat. Lalu yang terakhir ada konsultasi dan kerjasama. Hal ini berarti bahwa kita perlu saling menghargai dan mementingkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Lalu untuk yang ketiga ada unsur-unsur. Terdapat dua unsur dari ketahanan nasional, yaitu unsur Poleks Sosbudhankam yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dan unsur ideologi yang berkaitan dengan filsafat. Poleks Sosbudhankam terdiri dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan, sedangkan untuk unsur ideologi, dia merupakan filsafat yang dijadikan pedoman dalam melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta untuk mencapai cita-cita nasional. Dan yang terakhir, apa upaya yang dapat dilakukan mahasiswa dalam mempertahankan ketahanan nasional di dalam pandemi COVID-19? Ketahanan nasional disusun oleh beberapa unsur seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan, serta ideologi. Jika salah satu unsur penyusun dari ketahanan nasional ini hancur, maka ketahanan nasional pun akan ikut goyah. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak aktivitas yang dibatasi untuk menghindari kerumunan yang dapat menyebabkan aspek-aspek seperti politik, ekonomi, dan ideologi terancam. Pada ekonomi contohnya, ada banyak masyarakat yang mengalami PHK atau penurunan pendapatan setiap bulannya yang menyebabkan masyarakat enggan untuk membelanjakan uangnya dan hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya resesi. Lalu pada aspek politik, banyak calon-calon pasangan kepala daerah yang kesulitan untuk melakukan kampanye karena adanya pelarangan untuk membuat kerumunan, dan hal tersebut akan dapat meningkatkan golput pada masyarakat karena masyarakat tidak mengenal siapa calon yang akan bertanding pada pilkada. Lalu pada ideologi misalnya aktivitas yang sangat terbatas dan masyarakat yang sangat banyak menggunakan media sosial dapat menyebabkan mudahnya tersebarnya hoax di kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat menyebabkan ideologi Pancasila akan terancam. Hal-hal tersebut dapat kita cegah dimulai dari diri kita sendiri yang dapat dijadikan contoh oleh orang lain. Misalnya, pada ekonomi, kita dapat tetap melakukan transaksi jual beli secara langsung agar roda ekonomi tetap berputar. Lalu, pada aspek politik, kita bisa mencari tahu mengenai suatu calon pasangan kepala daerah, lalu kita bantu untuk sebarkan kepada keluarga secara langsung, bisa melalui pesan. Lalu untuk ideologi, untuk menghindari tersebarnya hoax, kita dapat melakukan cross-check ketika kita mendapatkan suatu informasi. Dengan adanya cross-check, kita dapat mengetahui berita mana yang benar dan berita mana yang salah. Dan ketika ternyata berita yang diberikan oleh teman atau keluarga kita merupakan berita yang salah, kita
kita dapat menegurnya dengan bahasa yang santun, sehingga persebaran hoaks dapat dihentikan. Ketahanan nasional hanya akan tetap baik dan efektif jika masing-masing aspek menyusun dari ketahanan nasional tersebut dalam kondisi yang baik pula. Oleh karena itu, sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan nasional dari diri kita sendiri agar ketahanan nasional kita tidak mudah hancur. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.